Assalamualaikum semua. Berjumpa kembali di channel Mazaya Story. Sebelum ceritanya dilanjut, pastikan tidak timun dan juga sabun cair di dekat Anda. Dan jangan lupa jika merasa terhibur dengan cerita ini, pastikan juga sudah like dan subscribe channel ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Udara Moskow pagi itu sangat dingin. Kabut tipis menyelimuti jalanan yang dipenuhi salju, dan hanya suara langkah sepatu bot berat yang terdengar menyusuri trotoar. Seorang pria tua dengan mantel coklat lusuh dan syal rajut menutupi lehernya, berdiri diam di depan gerbang besi hitam setinggi 2 meter. Wajahnya tenang, matanya menyapu kemegahan Mensyahn di depannya. Namanya Surya Dharma. Umurnya 52 tahun. Warga asli Indonesia yang datang bukan untuk melancong, tapi untuk bekerja. Ia menggenggam map tipis dan sebuah tas kecil berisi peralatan terapi. Pekerjaan barunya sederhana, menjadi perawat pribadi seorang wanita muda lumpuh di rumah keluarga konglomerat minyak. Gerbang terbuka otomatis. Seorang pelayan berdiri di pintu, menyambut tanpa banyak basa-basi. "Anda Pak Surya? Silakan masuk." Nona Elizaveta ada di lantai 2, ruang timur. Pak Surya hanya mengangguk, lalu mengikuti langkah pelayan itu melewati aula megah yang dingin. Lantainya marmer, dindingnya penuh lukisan, tapi tak ada kehangatan sedikit pun. Elizaveta Orlova. Gadis itu adalah pewaris tunggal Sergei Orlova, seorang taipan Rusia yang konon hartanya tak berseri. Namun sejak kecelakaan 2 tahun lalu, Elizaveta tak pernah lagi meninggalkan kursi rodanya. Hidupnya terhenti, senyumnya hilang, dan setiap perawat yang datang hanya bertahan beberapa hari. Pak Surya mengetuk pelan pintu putih berukir di lantai 2. Tidak ada jawaban. Ia menunggu beberapa detik, lalu memutar kenop perlahan dan masuk. Cahaya dari jendela besar menyinari ruangan luas itu. Di sudut, duduk seorang gadis muda berambut pirang dengan tubuh tegak di atas kursi roda. Ia menatap keluar jendela, mengabaikan kehadiran tamunya. "Selamat pagi, Nona Elizaveta," ucap Pak Surya pelan dengan logat Indonesia yang masih kental. "Kalau kamu di sini untuk menyuruhku minum vitamin dan menggosok kakiku, lakukan saja." "Lalu keluar," balas gadis itu dingin tanpa menoleh sedikit pun. Pak Surya tidak menjawab. Ia membuka catatan kecilnya, mengecek jadwal terapi, lalu meletakkan tasnya dengan tenang. Ia memanaskan minyak pijat dengan kedua telapak tangan, memastikan suhu ruangan cukup hangat, lalu berlutut di hadapan kaki Elizaveta. Tangan tuanya menyentuh dengan lembut. Ia tidak bicara, tidak mencoba menghibur, tidak memberi motivasi palsu seperti para perawat sebelumnya. Hanya bekerja. 15 menit berlalu. Hanya suara detak jam dan gemerisik angin di luar jendela yang terdengar. "Biasanya orang-orang mencoba membuatku bicara," ujar Elizaveta tiba-tiba. "Saya bukan datang untuk membuat Nona bicara," jawab Surya, masih fokus pada pijatan. "Saya datang agar Nona merasa sedikit lebih baik setiap hari." Suasana hening lagi. Tapi untuk pertama kalinya, Elizaveta tidak merasa terganggu. Ada sesuatu dari pria tua ini, kesederhanaan, ketenangan, atau mungkin tatapan matanya yang tidak menyimpan iba. Pagi itu berakhir tanpa kejadian luar biasa. Tapi sejak kepergian Pak Surya dari ruangan, Elizaveta tidak langsung kembali menatap jendela. Ia hanya diam, memejamkan mata, dan merasakan sesuatu yang berbeda. Hari-hari berikutnya berjalan perlahan tapi pasti. Pak Surya datang setiap pagi dan sore, tepat waktu, tanpa pernah absen. Ia selalu membawa suasana tenang. Tidak ada cerita berlebihan, tidak ada pertanyaan pribadi. Ia hanya melakukan tugasnya, terapi, membersihkan luka tekan, dan kadang membetulkan posisi duduk Elizaveta. Dan Elizaveta, yang dulunya selalu mematikan interkom dan menolak percakapan, kini mulai menanti suara ketukan pintu kayu itu. Bukan karena ingin berbicara, tapi karena ia merasa lebih ringan setiap Pak Surya datang. Suatu pagi, salju turun lebih lebat dari biasanya. Angin mendesing dari balik jendela. Listrik sempat padam sebentar, membuat ruangan jadi lebih gelap dari biasa. Elizaveta duduk di ruang baca,
memeluk selimut tebal, tubuhnya sedikit menggigil. Pak Surya masuk perlahan, membawa nampan kecil berisi cangkir tanah liat dan termos kecil. Saya buatkan teh jahe dari kampung saya. Di desa saya, ini biasa diminum saat udara dingin, ucapnya sambil meletakkan cangkir itu di meja kecil dekat kursi roda. Elizaveta tidak menjawab. Ia hanya memandang ke arah cangkir itu. Beberapa detik, lalu tangannya perlahan meraih. Aromanya menguar hangat, jahe, serai, dan sedikit madu. Boleh tanya sesuatu? Gumam Elizaveta. Tentu, Nona. Kenapa kamu masih tinggal di Indonesia? Maksudku, banyak orang di sana ingin keluar, pergi ke luar negeri, kerja di sini atau di Amerika. Kamu justru datang di usia setua ini. Pak Surya tersenyum kecil. Ia duduk di kursi seberang, membetulkan letak syalnya sebelum menjawab. Saya pernah ke beberapa negara, tapi saya selalu kembali. Anak saya tinggal di sana. Dan saya lebih suka yang sederhana. Dunia ini luas, tapi rumah tetap tempat paling jujur. Elizaveta mengangguk pelan. Ada keheningan yang aneh, tapi bukan karena canggung. Ia seperti sedang mengunyah kalimat itu dalam pikirannya. Kamu terdengar seperti pendeta, gumamnya. Pak Surya tertawa kecil. Saya cuma orang tua yang sudah sering jatuh. Jadi paham rasanya sakit. Mata Elizaveta bergerak pelan menatap pria tua di depannya. Bukan karena kagum, tapi karena baru pertama kali ada seseorang yang tidak mencoba menyelamatkannya, melainkan menemani dia di dalam runtuhnya. Malam itu, ia sulit tidur. Ia menekan bel, dan seperti biasa, Pak Surya datang dalam waktu kurang dari 2 menit. Kamu sakit? Tanyanya pelan. Tidak, jawab Elizaveta. Aku hanya gelisah. Kamu pernah merasa dunia terus berjalan, tapi kamu ditinggal. Pak Surya duduk, menatap keluar jendela sejenak sebelum menjawab. Kadang dunia itu bukan berjalan, tapi berputar. Dan kalau kita sabar, putaran itu akan membawa kita ke tempat yang lebih baik. Elizaveta tersenyum kecil. Kamu benar-benar seperti motivator. Tapi beda. Kamu bikin damai. Pak Surya hanya menunduk pelan. Saya tidak pandai berkata-kata. Tapi mungkin karena saya tulus. Untuk pertama kalinya sejak kecelakaan, Elizaveta tertidur tanpa tangisan atau obat penenang. Di luar, salju turun pelan. Dan di dalam ruangan sunyi itu, hatinya mulai mencair. Hari-hari musim dingin bergulir perlahan di mensahn keluarga Orlova. Tak banyak yang berubah secara kasat mata. Dinding tetap putih, karpet tetap tebal, dan salju tetap menumpuk di luar jendela. Tapi di dalam hati Elizaveta, ada sesuatu yang mulai bergerak. Sesuatu yang membuat pagi tak lagi terasa hampa. Ia mulai memperhatikan detail kecil dari pria tua itu. Cara Pak Surya selalu menyiapkan selimut hangat sebelum terapi. Cara ia membetulkan posisi duduk Elizaveta tanpa menyentuhnya secara berlebihan. Cara ia tertawa pelan saat mendengar lelucon basi dari buku yang mereka baca bersama di ruang baca. Setelah sesi terapi suatu pagi, Elizaveta tiba-tiba berkata lirih, "Kalau aku bisa jalan lagi, aku ingin ke Indonesia. Ingin lihat tempat asalmu." Pak Surya tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap mata Elizaveta selama beberapa detik, lalu mengangguk kecil. Kalau suatu hari Nona benar-benar datang, saya akan antar keliling. Termasuk ke pantai tempat saya dulu melamar istri saya. Elizaveta menunduk. Kamu sudah menikah? Sudah. Tapi sudah lama berpisah. Entah kenapa, jawaban itu membuat Elizaveta merasa lega. Ia sendiri tak tahu kenapa. Ia hanya mengangguk dan mengalihkan pandangan keluar jendela, mencoba menyembunyikan senyumnya yang muncul pelan. Hari demi hari, kebersamaan mereka tak lagi sekadar jadwal kerja. Bukan lagi perawat dan pasien. Kadang mereka makan siang bersama di ruang baca. Kadang Elizaveta iseng menanyakan arti kata-kata Indonesia. Kadang Pak Surya hanya duduk membaca koran sambil menemaninya diam. Tapi justru dari keheningan itu, perasaan mereka tumbuh.
Suatu sore, salju berhenti turun. Langit Moskow berwarna kelabu lembut. Pak Surya mengetuk pintu kamar Elizaveta seperti biasa, tapi kali ini membawa sesuatu yang berbeda. Selimut besar, termos kecil, dan wajah penuh semangat. Hari ini saya ingin mengajak Nona keluar. Elizaveta memandangnya tak percaya. Keluar? Iya. Taman Nicholskaya. Jalannya sudah dilapisi anti-selip. Saya sudah cek semuanya. Kalau Nona mau. Butuh beberapa detik bagi Elizaveta untuk menjawab. Tapi akhirnya, ia mengangguk. Dengan bantuan Pak Surya, kursi rodanya meluncur pelan menyusuri lorong Menshan. Ini adalah pertama kalinya ia keluar rumah sejak kecelakaan 2 tahun lalu. Pintu besar itu terbuka. Angin dingin langsung menyambut wajah Elizaveta, membuat pipinya memerah. Ia menutup matanya, menghirup aroma pinus dan udara bersih. Tubuhnya masih terasa kaku, tapi ada sesuatu dalam dirinya yang mencair. Di taman, salju menggumpal di cabang pohon dan jatuh pelan seperti mutiara putih. Mereka duduk di bangku kayu panjang. Pak Surya mengeluarkan termos dan menyendokkan sup hangat ke dalam mangkuk kecil. Soto ayam, katanya pelan. Resep ibu saya. Di kampung, ini biasa kami makan saat hujan turun. Elizaveta mencicipi sendok pertama. Lidahnya seperti menyentuh kenangan yang tidak pernah ia miliki. Hangat, tajam, tapi lembut. Mata Elizaveta berkaca-kaca tanpa ia sadari. Rasanya seperti rumah, bisiknya. Pak Surya menunduk sedikit, tersenyum. Dan untuk pertama kalinya, Elizaveta merasa detak jantungnya memacu bukan karena ketakutan, tapi karena kedekatan yang tak bisa dijelaskan. Mereka belum lama duduk di taman saat Pak Surya mengeluarkan kamera kecil dari dalam mantelnya. Kamera saku tua berwarna perak, dengan tali yang sudah mulai usang. Ini hadiah dari sahabat saya di Jakarta. Saya ingin mengambil gambar Nona hari ini, ujarnya lembut. Elizaveta sedikit kaget. Gambar? Buat apa? Pak Surya menatapnya serius, tapi tetap ramah. Supaya Nona tahu, dari sudut pandang ini, Nona terlihat seperti lukisan hidup. Elizaveta terdiam sejenak, lalu perlahan menoleh, membiarkan cahaya lembut dari salju menyinari wajahnya. Tersenyumlah, Nona Elizaveta. Biarkan senyum itu jadi senjata melawan dingin. Klik. 1 jepretan. Tapi di balik suara kamera, dunia terasa diam. Hanya ada Elizaveta dan Surya. Salju di sekitar seperti membeku bersama momen itu. Dalam foto itu, senyumnya tidak lebar, tapi cukup untuk menandakan bahwa hatinya mulai percaya kepada seseorang lagi. Setelah dari taman, mereka berjalan pelan ke kios bunga kecil di sudut jalan. Pak Surya berhenti sejenak, memandangi deretan mawar dengan teliti. Ia memilih 1 tangkai mawar putih dan 1 mawar ungu gelap, lalu melingkarkannya dengan kertas coklat sederhana. Putih untuk ketulusan, dan ungu untuk misteri yang belum kita jamah, katanya pelan. Elizaveta menerima bunga itu dengan tangan gemetar. Tidak ada yang pernah memberiku bunga sejak aku lumpuh. Pak Surya menunduk sopan. Hari ini bunga itu kembali. Dan kali ini, untuk perempuan yang tetap kuat meski dunia seolah berhenti. Di dalam van adaptif milik Menshan, mereka kembali pulang dalam diam. Tapi bukan diam yang canggung. Diam yang terasa nyaman, seperti 2 hati sedang saling mengenal lewat napas dan senyum kecil. Sesampainya di kamar, Pak Surya membantu Elizaveta melepas selimut dan menyerahkan buket bunga itu padanya. Terima kasih, bisik Elizaveta, mencium harum mawar itu. Aku merasa hidup lagi. Pak Surya tersenyum, lalu mengangkat tangan, menyentuhkan ujung telunjuknya perlahan di dahi Elizaveta. Kehadiranmu yang membuat aku merasa hidup, Nona. Tak ada pelukan, tak ada kata cinta. Tapi pada saat itu, hati mereka tahu, batas antara perawat dan pasien mulai kabur. Dan malam itu, ketika Pak Surya menutup pintu kamar dari luar,
Elizaveta memeluk bunga itu seperti harta karun. Di balik jendela besar, salju menari di bawah lampu jalan. Tapi di balik hati dua manusia berbeda dunia, cinta mulai bertunas, tanpa pernah mereka rencanakan. Pagi itu di Menshan Orlova terasa berbeda. Ada aroma kakao hangat dan kue lapis legit di ruang baca lantai 2. Pak Surya datang lebih awal dari biasanya, mengenakan sweater wol abu-abu dan membawa nampan kecil berisi hidangan. Kakao ini saya buat sendiri. Ada kayu manis dan sedikit cengkeh. Di desa saya, ini biasa disajikan untuk melembutkan hati yang keras karena dingin, ucapnya sambil meletakkan cangkir dan piring kecil di meja samping kursi roda Elizaveta. Elizaveta tersenyum, lalu menyeruput pelan. Aromanya mengisi rongga dadanya, menenangkan setiap ujung saraf yang tadinya tegang. Kadang aku lupa bahwa di luar sini ada dunia lain yang berwarna, katanya lirih. Pak Surya duduk tak jauh darinya. Elizaveta menoleh, menatap mata pria tua itu dalam-dalam. Kamu tahu, aku merasa asing dengan perasaan ini. Aku takut, tapi aku juga bahagia. Pak Surya perlahan menutup buku yang ia baca, lalu mengulurkan tangan dan meletakkannya di atas tangan Elizaveta. Tak ada yang salah dengan merasa bahagia, Nona. Perasaan yang tumbuh dari kebaikan adalah hadiah dari Allah, meski datang di tengah salju beku. Suara mereka nyaris tenggelam dalam keheningan yang menghangat. Tapi tiba-tiba, suara dentingan bel dari gerbang utama memecah segalanya. Keras, panjang, dan tak biasa. Melalui interkom, terdengar suara sopir Menshan. Tuan Orlova sudah kembali. Mobil sedan hitamnya baru saja parkir. Elizaveta dan Pak Surya saling berpandangan. Tatapan mereka tegang. Ayahnya, Sergei Orlova, biasanya memberi kabar sebelum pulang. Tapi hari ini, datang tiba-tiba. Tanpa bicara banyak, Pak Surya segera mendorong kursi roda Elizaveta menjauh dari jendela. Ia tahu, jika Sergei melihat mereka dalam kedekatan yang tak biasa, situasi bisa memburuk. Tolong tetap tenang, bisik Pak Surya. Saya akan menyambut Tuan Sergei di bawah. Elizaveta mengangguk, menahan napas. Beberapa menit kemudian, suara langkah sepatu kulit menyusuri lorong utama. Pintu ruang baca terbuka. Di sana berdiri Sergei Orlova dengan mantel wol hitam dan syal sutra abu-abu. Rambutnya acak-acakan oleh angin dingin. Saya terkejut. Tidak ada satupun yang menjemput saya di pintu, ucapnya datar. Lalu matanya menyapu ruangan, berhenti sejenak di meja tempat termos kakao dan sisa kue lapis legit berada. Pandangannya beralih ke Pak Surya. Jaya. Surya. Ada apa ini? Pak Surya merunduk sopan. Maaf, Tuan. Saya sedang membantu Nona Elizaveta menghangatkan badan setelah terapi pagi. Sergei melangkah lebih dekat. Tatapannya tajam. Terapi? Gumamnya. Sepertinya lebih dari sekadar terapi. Elizaveta menggigit bibir. Napasnya berat. Apakah ayahnya melihat ekspresi lembut di wajah mereka tadi? Apakah ia menangkap sinyal yang tak pernah mereka ucapkan? Pak Surya berdiri tegak. Saya hanya melakukan tugas saya, Tuan. Tapi jika Tuan merasa keberatan, saya bersedia mundur. Sergei menatap tajam. Wajahnya dingin. Dan ruangan itu mendadak dipenuhi tekanan yang menggantung. Ruang tamu utama Menshan Orlova sunyi saat mereka bertiga duduk dalam formasi yang kaku. Di tengah keheningan, denting jam antik di sudut ruangan terdengar semakin keras, seperti menambah berat percakapan yang sebentar lagi pecah. Sergei duduk di kursi utama, dikelilingi perabotan antik dan karpet Persia. Elizaveta duduk di sofa seberang, tangannya mengepal di atas paha. Pak Surya duduk di kursi kayu berlapis kulit, tubuhnya tegap meski ada getaran halus di jemarinya. Pak Surya, kata Sergei dengan nada tegas namun masih terkendali. Saya menghargai kerja Anda. Saya tahu, sejak Anda datang, kondisi anak saya jauh lebih baik. Tapi... Ia berhenti sejenak, menatap Elizaveta sebelum kembali menatap Pak Surya.
Saya juga seorang ayah. Dan saya melihat bahwa batas profesional telah dilanggar. Elizaveta menegakkan badan. Ayah. Dengar dulu, Eliza. Suara Sergei memotong, datar namun mengandung tekanan. Dunia kita tidak sesederhana itu. Kau masih muda. Dia adalah perawatmu. Dan aku tak mau ada gosip aneh menyebar di lingkaran sosial keluarga kita. Pak Surya menunduk dalam, lalu mengangkat kepala perlahan. Suaranya tenang, tapi berat oleh perasaan. Tuan Orlova, saya menghormati Nona Elizaveta sebagai klien dan sebagai manusia. Tapi saya tak akan berbohong. Saya menyayangi dia, lebih dari sekadar pasien. Tatapan Sergei langsung tajam. Suara pernafasannya terdengar memburu. Maka dari itu, lanjut Pak Surya, jika Tuan merasa ini mencoreng kehormatan keluarga, saya bersedia mengundurkan diri. Saya tidak ingin kehadiran saya menjadi beban. Elizaveta menoleh cepat. Tidak, Ayah, tolong, jangan lakukan ini. Ini demi kebaikanmu, Eliza, jawab Sergei dingin. Setelah semua yang terjadi padamu, aku tak mau ada lagi komplikasi. Seorang asing di rumah ini terlalu berisiko. Pak Surya menarik napas dalam, menunduk. Tapi sebelum ia berdiri untuk pergi, ia menatap Sergei sekali lagi. Saya tak datang untuk menggantikan posisi ayah dalam hidupnya. Saya hanya datang untuk merawat, dan karena cinta yang tumbuh, saya siap mundur jika itu membuat Tuan tenang. Ruangan itu mendadak hening. Karpet Persia yang tebal meredam suara, tapi tidak perasaan. Elizaveta menangis pelan. Ia merasa seperti kehilangan dua hal sekaligus. Cinta yang tumbuh dalam diam dan suara hatinya sendiri yang terabaikan oleh logika keluarga. Aku butuh waktu, ujar Sergei akhirnya. Suaranya jauh lebih pelan. Aku akan memproses ini. Tapi untuk sekarang, kontraknya tetap aku putuskan. Sergei berdiri, meluruskan mantel hitamnya dan melangkah pergi tanpa menoleh. Pintu ruangan tertutup pelan. Elizaveta hanya bisa terdiam. Tubuhnya seperti kehilangan tenaga. Pak Surya masih duduk, memandangi lantai. Dalam sunyi yang pekat, dua hati sama-sama patah, tanpa tahu bagaimana menyatukannya kembali. Senja turun perlahan di atas langit Moskow. Cahaya jingga tertahan di balik tirai tebal kamar Elizaveta, sementara suasana Menshahen terasa hampa seperti hari berkabung. Suara langkah kaki para pelayan terdengar jauh, seolah mereka tahu bahwa sore ini bukan waktu untuk mengganggu. Elizaveta duduk di kursi rodanya, menatap kosong ke arah jendela. Di sampingnya, vas kristal berisi mawar putih dan ungu masih berdiri utuh, tapi harumnya kini tak lagi sama. Kursi di seberangnya kosong. Di sanalah biasanya Pak Surya duduk. Tapi hari ini, tidak ada yang datang. Pintu kamar terbuka perlahan. Pak Surya masuk, mengenakan mantel coklat tuanya. Tangannya menggenggam tas kecil dan map tipis. Wajahnya tenang, tapi matanya bengkak seperti baru selesai menahan tangis. Elizaveta, ucapnya pelan. Gadis itu menoleh cepat. Wajahnya terlihat letih, tapi matanya memancarkan rasa rindu yang dalam. Kamu tidak harus pergi, bisiknya. Pak Surya tersenyum tipis. Saya tidak ingin menjadi beban untukmu, atau keluargamu. Elizaveta menggenggam roda kursinya, mendorongnya pelan mendekat. Tangannya terulur, menggenggam tangan Pak Surya erat. Beban? Justru kamu yang membuatku hidup lagi. Kalau kamu pergi, aku akan kembali seperti dulu. Kosong. Mati, meski bernapas. Pak Surya memejamkan mata sejenak. Ia menarik napas dalam, lalu menatap Elizaveta dengan sorot mata yang berat. Hatiku ada di sini, di sampingmu. Tapi kontrak saya sudah diputus. Saya tak punya izin tinggal lama. Jika saya tetap tinggal, saya hanya menjadi masalah. Elizaveta menggigit bibirnya, lalu berkata dengan suara yang hampir seperti gumaman. Kalau cinta kita dianggap kesalahan, maka biarlah aku melanggar aturan.
tetap tinggal. Kita jalani ini, meski tanpa izin siapapun. Pak Surya terdiam. Lalu ia menurunkan tasnya dan mendekat. Elizaveta menarik tangannya, menarik tubuh tua itu ke dalam pelukan. Di antara kebekuan Mensyahn dan segala aturan sosial yang membelenggu, mereka memilih satu hal yang tak bisa dipalsukan, kejujuran hati. Malam itu, salju turun lebih lebat dari biasanya, menutupi semua jejak langkah di halaman depan Mensyahn. Tapi di dalam kamar itu, dua hati dari dua benua berbeda memilih untuk bersama. Tanpa kontrak, tanpa jaminan. Hanya dengan satu hal, cinta. Dan di ruang baca keesokan harinya, suara pintu terbuka kembali. Sergei Orlova berdiri diam di ambang, memandangi putrinya yang duduk berdampingan dengan pria tua yang telah mengubah segalanya. Aku memikirkan semua yang terjadi, ucap Sergei akhirnya. Elizaveta menatapnya penuh harap. Sergei mengangguk pelan, suaranya berat namun jujur. Kau sudah dewasa, Eliza, dan berhak memilih kebahagiaanmu. Ia menoleh pada Pak Surya. Dan kau, Pak Surya, aku bersedia memberimu kesempatan. Bukan lagi sebagai perawat, tapi sebagai pendamping hidup putriku. Pak Surya menunduk, menahan haru. Terima kasih, Tuan Orlova. Saya akan menjaganya. Bukan hanya sebagai perawat, tapi sebagai lelaki yang mencintainya sepenuh hati. Beberapa minggu setelah percakapan itu, suasana di Mensyahn Orlova perlahan berubah. Tak ada lagi ketegangan antara ayah dan anak. Tidak ada lagi jarak diam-diam yang menyakiti. Kini, hanya ada kesibukan baru yang mengisi lorong-lorong besar rumah itu, menyiapkan keberangkatan. Di ruang kerja Sergei, selembar surat kuasa hukum ditandatangani oleh tangan Elizaveta yang sedikit gemetar. Dalam surat itu, ia menunjuk Pak Surya sebagai orang yang diberi wewenang untuk merawat, mengatur kesehatan, hingga mengelola keuangan pribadinya. Dengan satu goresan pena, semua batasan formal terhapus. Yang tersisa hanyalah kepercayaan dan komitmen. Malam itu, hanya ada 3 orang yang makan malam bersama di ruang makan pribadi Mensyahn. Sergei, Elizaveta, dan Pak Surya. Tidak ada musik klasik yang diputar. Tidak ada pelayan yang berdiri tegak di sudut. Hanya suara sendok dan garpu, tawa pelan, dan semangkuk sup krim jamur khas Rusia yang menjadi saksi keluarga baru itu sedang terbentuk. 2 minggu kemudian, mereka menaiki pesawat menuju Jakarta. Di dalam kabin kelas bisnis yang hangat, Elizaveta menggenggam tangan Pak Surya erat. Wajahnya tampak tenang, tapi matanya terus memandangi awan dari balik jendela. Untuk pertama kalinya, ia meninggalkan tanah kelahirannya. Bukan untuk kabur, bukan untuk berobat, tapi untuk pulang ke tempat yang belum pernah ia datangi sebelumnya. Begitu tiba di Bandara Soekarno-Hatta, udara tropis langsung menyambut dengan kelembaban yang pekat. Mereka hanya transit sebentar sebelum melanjutkan perjalanan ke Yogyakarta, lalu menyusuri jalanan sempit menuju desa kecil di pinggiran Sleman, kampung halaman Pak Surya. Sepanjang perjalanan, Elizaveta terpanah. Di kedua sisi jalan, sawah menghijau, pohon kelapa berbaris rapi, dan suara gamelan mengalun samar dari kejauhan. Semua ini terasa asing, namun entah mengapa, begitu menenangkan. Di depan rumah kayu sederhana berdinding papan yang sudah sedikit lapuk, Pak Surya berhenti. Ia tersenyum. Inilah tempat saya dibesarkan. Elizaveta menatap bangunan itu, lalu menoleh ke arah pria di sampingnya. Tempat ini hangat, katanya lirih. Di teras rumah, seorang wanita paruh baya, kakak Pak Surya, tersenyum menyambut. Di belakangnya, beberapa tetangga terlihat memandangi kedatangan pasangan tak biasa itu. Tapi tak ada tatapan sinis. Hanya rasa ingin tahu dan kekaguman. Malam itu, mereka makan malam bersama di tikar anyaman. Di atas meja kayu rendah, tersaji nasi hangat, oseng tempe, dan sambal terasi. Elizaveta mencicipinya satu persatu. Matanya berkaca-kaca. Bukan karena rasa pedas, tapi karena rasa syukur yang mendalam. Ia memegang tangan Pak Surya di atas meja.
Terima kasih. Telah membuatku percaya lagi bahwa hidup bukan tentang apa yang hilang, tapi tentang siapa yang datang. Di luar rumah, jangkrik bernyanyi bersahutan. Dan di antara langit Indonesia yang hangat dan hati yang akhirnya pulang, cinta mereka tidak lagi butuh pengakuan. Karena cinta sejati, cukup dirasa dan dijalani.